Setelah Henry kembali ke kota Jenewa, ia mulai menulis buku yang kelak memperkenalkan dirinya kepada petinggi-petinggi di Eropa, sekaligus mempopulerkan misinya. Buku Kenangan di Solferino menceritakan betapa sengit dan kejamnya pertempuran Solferino. Selain kekejaman dalam perang, ia juga menceritakan hal-hal apa saja yang mungkin bisa dilakukan oleh para pemimpin di dunia untuk mencegahnya terulang kembali. Pendapat Henry untuk solusi tersebut sebenarnya dapat diringkas sebagai berikut. Perlu adanya organisasi kerjasama antar dunia, di mana ada anggota sukarelawan yang terlatih untuk menolong prajurit yang terluka dan menawarkan bantuan kemanusiaan bagi mereka yang terluka di peperangan. Setelah menyelesaikan bukunya, ia pergi melanjutkan perjalanannya berkeliling di Eropa dengan tujuan untuk bertemu sebanyak mungkin pemimpin. Ia menjelaskan pentingnya pendirian suatu organisasi kemanusiaan saat masa perang. Dengan dukungan beberapa pemimpin Eropa serta orang-orang berpengaruh seperti Gustav Moynier, Henry sukses mengadakan International Committee of the Red Cross di tahun 1863. Salah satu hal terpenting yang dibahas di dalam komite ini adalah mengesahkan lambang salib sebagai tanda pengenal pasukan medis dalam perang. Namun di antara berbagai negara yang ada, terdapat sebuah negara yang menolak menggunakan lambang salib, yaitu Kesultanan Utsmaniyah. Negara ini memilih menggunakan bulan sabit sebagai tanda pengenal personil medisnya. 12 negara akan menandatangani konferensi Jenewa dan karenanya 12 negara tersebut sepakat bahwa apabila ada prajurit yang terluka, wajib diberikan penanganan medis demi menyelamatkan nyawa mereka. Melalui adanya konferensi tersebut, impian Henry sejak peperangan Solferino akhirnya tercapai. Henry merupakan orang yang sangat sukses dalam memperjuangkan nilai kemanusiaan. Namun karena hal tersebut, ia kurang memperhatikan bisnisnya. Tahun 1868, bisnis miliknya bangkrut dan dia terpaksa hidup dalam kemiskinan. Dalam kemiskinannya, Henry berkeliling di benua Eropa sambil menyebarkan misi kemanusiaannya tanpa rumah dan material yang cukup. Beruntungnya, Henry masih memiliki kenalan-kenalan yang mau membantunya dalam masa-masa sulit. Tahun 1895, situasi tersebut berubah saat bertemu dengan orang yang akan membawa perubahan besar bagi dirinya. Tokoh tersebut adalah seorang jurnalis yang bernama Georg Baumberger, yang pada suatu hari di tahun 1895 menemukan seorang pria miskin di jalanan dengan pakaian yang seadanya, sedang duduk di pinggir jalan. Kondisi dari pria miskin tersebut nampak sangat memprihatinkan. Hal ini membuatnya sangat tergerak untuk membantunya. Namun, saat hendak menolong pria miskin tersebut, ia begitu terkejut saat melihat wajahnya. Ia menyadari bahwa pria miskin yang disangkanya tidak lebih dari seorang pengemis, ternyata adalah Henry Dunant, pelopor ICRC dan konferensi Jenewa yang berjasa menyelamatkan nyawa prajurit di medan pertempuran. Melihat kenyataan yang begitu pahit itu, Baumberger berinisiatif membantu Henry dengan kemampuannya dalam bidang jurnalisme. Ia menjabat sebagai kepala editor dari salah satu surat kabar di kota Saint Gallen yang sekarang berada di kota Swiss. Ia menulis artikel yang menceritakan mengenai kisah perjuangan Henry Dunant dan berbagai kesulitan yang dihadapinya. Artikel tersebut viral dengan cepat dan diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Oleh karenanya, simpati untuk Henry datang dari berbagai dunia, termasuk Ratu Rusia, Maria Feodorovna, yang memberikan sumbangan besar bagi dirinya. Tahun 1901, ia menerima hadiah Nobel Perdamaian pertama di dunia. Sekalipun menerima hadiah Nobel, ia tidak menggunakan untuk dirinya, melainkan untuk kepentingan kemanusiaan. Tahun 1910, Henry beristirahat dengan tenang di kota Hayden. Henry Dunant akan selalu dikenang sebagai tokoh kemanusiaan dan pendiri dari Palang Merah Internasional. Kita semua percaya konten sejarah itu penting, tapi untuk memproduksi lebih banyak konten sejarah diperlukan dana yang tidak sedikit, baik untuk riset, ilustrator, biaya operasional, dan sebagainya. Beruntungnya, saat ini sudah ada platform apresiasi kreator Indonesia yang bernama Karya Karsa,
Melalui Karya Karsa, kalian dapat mendukung kreator favorit kalian hanya dengan menggunakan GoPay maupun OVO. Sekarang, sudah ada beberapa orang yang mendukung Inspeksi Story. Kalau kamu percaya dengan apa yang kami perjuangkan, kamu juga bisa menjadi salah satu dari mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk dukung Inspeksi Story. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.